Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang iman yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini, hal yang lebih penting daripada segala sesuatu adalah iman. Karena iman berhubungan dengan kekekalan. Segala sesuatu di dalam dunia ini tanpa iman tidak akan berhubungan dengan kekekalan sorga. Hidup kita tidak akan ada gunanya, pencapaian kita tidak akan ada gunanya, kesuksesan, keberhasilan kita tidak akan ada gunanya tanpa iman. Itu sebabnya saudara, iman adalah hal yang penting untuk kita sadari betul-betul, untuk kita miliki dan untuk kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di dalam video ini saudara, kita akan belajar tentang iman. Iman yang benar, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Mengapa iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang benar? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita lihat dan kita sadar bahwa iman di dalam Yesuslah iman yang benar? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita telah diperdamaikan oleh kematian Kristus. Itu ada di ayat 22. Dia berkata, kita sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh kematian Kristus, kita yang percaya telah dikuduskan, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara, di dalam bagian ini Paulus menegaskan dua hal utama, di mana dia menegaskan pertama itu adalah tentang bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang benar, iman yang utama. Dan yang kedua, dia menegaskan bagaimana seharusnya kita menghidupi iman kita jika kita tahu bahwa iman dalam Yesuslah iman yang benar, iman yang sejati. Karena di dalam Yesuslah kita mengalami penebusan, kita dikuduskan. Nah, yang pertama yang saya ingin kita lihat saudara adalah apa alasannya sehingga iman di dalam Yesuslah iman yang benar. Di dunia ini begitu banyak iman saudara, tetapi satu saat begitu banyak manusia akan kecewa. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang akan sadar ternyata selama ini apa yang mereka percayai itu kebohongan. Satu saat saudara, ada begitu banyak orang-orang yang percaya satu saat akan kecewa karena ternyata apa yang mereka percayai bukan iman yang benar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa iman dalam Yesuslah iman yang sejati, iman yang benar, di mana melalui iman itu kita telah diperdamaikan, kita telah dikuduskan, kita dijadikan kudus tak bercacat di hadapannya. Kenapa iman dalam Yesus iman yang benar? Ayat 16 di sana dikatakan, yang pertama, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kenapa iman di dalam Yesuslah iman yang benar saudara? Karena Dialah Tuhan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, seringkali diperdebatkan, dikatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia. Yesus itu hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Satu sisi ya benar bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah manusia. Tapi ketahuilah bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa Dia menjadi manusia? Untuk menebus orang-orang berdosa, termasuk saya dan termasuk saudara. Padahal sebenarnya Dia adalah Allah, karena dikatakan di sini karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dialah diciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya saat ini saudara, bersyukurlah kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara dikuduskan, disucikan, tidak bercela di hadapannya. Kenapa? Karena Dialah sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena untuk Dialah segala sesuatu diciptakan.
Saya dan saudara ada bukan kebetulan, tapi kita ada karena Dia menciptakan kita untuk tujuan tertentu, yaitu untuk kemuliaan namanya. Jadi Dia bukan sekedar nabi, saudara, sekalipun Dia adalah nabi, tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk Dia. Dia adalah Tuhan yang menciptakan saya dan saudara untuk Dia. Itu sebabnya, saudara, saat ini tetaplah dalam iman kepada Yesus. Mantaplah dalam iman kepada Yesus, kokohlah dalam iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesuslah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bayangkan, saudara, kalau satu saat ada orang-orang yang akan sadar bahwa yang dia percayai itu hanyalah satu khayalan. Kalau yang dia percayai itu hanyalah satu doktrin kebohongan, satu saat akan banyak orang yang akan kecewa karena imannya. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa firman Allah ini menegaskan bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Karena Dia yang kita percayai itu adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Dia bukan sekedar manusia dan Dia bukan sekedar nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kerajaan dan sorga, kekekalan, semua ada karena Dia yang menciptakan. Dan semuanya itu diciptakan untuk Dia. Itu sebabnya sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia, karena iman dalam Dialah iman yang benar. Lalu kemudian ayat 17 di sana dikatakan alasan sehingga iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Di ayat 17 dikatakan Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang kedua ditegaskan di sini, saudara, bahwa Ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Artinya, saudara, Dia bersifat kekal karena memang Dia adalah Allah. Sekali lagi, Dia bukan sekedar nabi, Dia bukan sekedar manusia, tetapi Dia Allah yang kekal, yang menjadi manusia, yang rela mati bagi saya dan saudara. Kenapa iman di dalam Dia adalah iman yang benar? Karena iman di dalam Dia yang kita percayai, Dia adalah Allah yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah Allah kita. Dia ada dari kekekalan. Itu sebabnya iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Nabi mana yang sudah ada dari kekekalan, saudara? Abraham adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Musa adalah manusia yang bukan berasal dari kekekalan. Nabi-nabi yang lain adalah manusia yang bukan bersifat kekal. Tetapi Yesus adalah nabi yang adalah manusia tapi juga bersifat kekal, karena memang Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia yang awal dan yang akhir. Itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Dan selanjutnya ayat 19 dikatakan, saudara, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Penegasan lebih tegas lagi dikatakan ayat 19, saudara, bahwa kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Artinya apa? Dia adalah Allah. Karena sifat ilahi, karakter ilahi, kuasa ilahi ada dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Jadi kesimpulannya, saudara, iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Itu sebabnya hari ini bersyukurlah jika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar.
Kalau hari ini saudara belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebelum terlambat saudara, sebelum terlambat, pastikan saat saudara mendengarkan renungan ini, saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang akan kita renungkan bersama saudara, kalau iman dalam Yesus adalah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah melihat, kita sudah belajar bahwa iman dalam Yesus adalah iman yang benar, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu dan Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Karena Ia terlebih dahulu ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu yang diciptakan dalam Dia ini ada. Dan yang terakhir juga dikatakan ayat 19, karena segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya saudara, dari ketiga hal ini, bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, itu sebabnya iman kepada Dia adalah iman yang benar. Sebab itu, ayat 22 saudara, sebab itu kalau di dalam iman kepada Yesus adalah iman yang benar, maka sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Apa yang harus kita lakukan kalau iman dalam Yesuslah iman yang benar? Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah saudara undur dari iman saudara, apapun yang terjadi. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada godaan, ada tawaran. Apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Bertekunlah dalam iman. Saudara yang masih muda, jangan pernah karena pasangan hidupmu engkau menjual Yesus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau engkau menjual Yesus, menjual imanmu kepada Yesus, maka satu saat hidupmu akan berakhir di neraka, karena sorga pun Dia yang punya. Jangan pernah goyah saudara, bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi. Bagi saudara yang sedang meniti karir, jangan pernah karena karir saudara menjual Yesus. Jangan pernah karena pangkat dan karir saudara menjual Yesus saudara. Kenapa? Karena iman dalam Yesuslah iman yang benar. Tetaplah bertekun dalam iman apapun yang terjadi. Lebih baik tidak berpangkat saudara, daripada berpangkat tapi meninggalkan Yesus karena pangkat tidak akan dibawa mati. Saudara yang ada di bisnis, usaha dan sebagainya, jangan pernah karena masalah usaha, bisnis, ekonomi, saudara meninggalkan Yesus. Karena apapun saudara tidak akan bawa ke sana. Yang akan saudara bawa ke sana adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus jalan ke sorga, tidak ada yang lain. Dan yang akan laku untuk masuk ke sorga itu adalah iman dalam Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Saudara, banyak tawaran tentang sorga. Ada banyak pengajaran tentang sorga. Tetapi hanya satu yang pernah berkata, bahwa hanya Dia jalan ke sorga. Kenapa hanya Dia jalan ke sorga, saudara? Karena hanya Dia yang pernah datang dari sorga. Kenapa dia tahu jalan ke sorga, saudara? Karena Dialah yang pernah datang dari sorga. Nabi manakah yang pernah datang dari sorga? Jangan bicara tentang sorga kalau belum pernah datang dari sorga, kecuali firman dari sorga itu juga yang dibahas. Nah, itu sebabnya saudara, mari bertekun dalam iman, karena iman dalam Yesus adalah iman yang benar. Bertekunlah dalam iman saudara, apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, tetap bertekun di dalam iman. Yang kedua saudara, tetap teguh dan tidak bergoncang. Di dalam konteks gereja mula-mula saudara, ada tantangan yang mereka harus hadapi dalam mempertahankan iman mereka. Ada harga yang mereka harus bayar untuk mempertahankan iman mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, supaya mereka tetap teguh dan tidak bergoncang. Karena banyak hal yang mau menggoncangkan iman mereka, banyak hal yang bisa menggoncangkan iman mereka. Masalah, persoalan, tantangan, harga yang harus dibayar. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula pada waktu itu ketika mereka mempertahankan iman mereka.
Hari ini pun saudara, kita masing-masing mungkin berbeda, mungkin ada tantangan yang harus kita hadapi dalam mempertahankan iman kita. Apapun itu harganya saudara, betapa keras pun goncangan untuk iman saudara, tetap teguh. Jangan pernah bergoncang. Apapun yang menggoncang iman saudara, tetaplah teguh. Jangan pernah mau bergoncang. Jangan pernah mau bergeser dari iman saudara. Itu yang selanjutnya dikatakan saudara. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Selanjutnya dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Hanya di dalam Injil ada pengharapan saudara. Sekali lagi, hanya dalam Injil lah ada pengharapan. Itu sebabnya jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Karena berita Injil itu adalah berita sukacita. Berita Injil adalah berita keselamatan. Berita Injil adalah berita jalan ke sorga, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ditegaskan di sini saudara bahwa jangan pernah digeser dari pengharapan Injil. Oleh tawaran apapun itu, oleh situasi apapun itu, oleh goncangan apapun itu, jangan pernah mau digeser. Artinya tetap confirm di sana saudara. Jangan pernah mau digeser oleh apapun. Tetap kuat di sana, tetap teguh di sana. Jangan tergoncang. Biarlah sekali iman kepada Yesus sampai mati. Iman kepada Yesus, karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini saya mau kita gunakan kesempatan ini saudara. Saya mau saudara gunakan kesempatan ini untuk merenung. Apakah hari ini iman saudara kepada Yesus sudah benar? Apakah hari ini saudara sudah benar-benar yakin bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah hari ini saudara sudah yakin bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena penebusan Yesuslah saudara dilayakkan dan nama saudara ditulis dalam kitab kehidupan? Kalau belum saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan segera saudara beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenapa? Kita sudah belajar dalam konteks firman Tuhan ini. Karena iman kepada Dialah iman yang benar. Tidak ada yang lain. Kenapa hanya iman kepada Dialah iman yang benar? Karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan segala sesuatu. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Yang kedua, karena Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia bersifat kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia tidak berkesudahan. Itu sebabnya iman kepada Dialah yang benar. Dan ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Itu sebabnya iman kepada Dialah iman yang benar. Karena sifat ilahi, kuasa ilahi, otoritas ilahi ada di dalam Dia, karena memang Dia adalah Allah. Dan saudara, jika iman kepada Yesuslah iman yang benar, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tetaplah bertekun dalam iman. Yang kedua, tetap teguh dan jangan mau digoncang. Dan yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Puji Tuhan saudara. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil itu. Biarlah kita tetap bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Pastikan hari ini saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kita sudah belajar kenapa iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dan yang harus kita lakukan, yang harus saudara lakukan dan saya lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus adalah bahwa kita harus tetap bertekun dalam iman. Kita harus tetap teguh dan jangan bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kita harus tetap berdiri dalam pengharapan Injil.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap saudara. Biarlah firman Tuhan ini meyakinkan setiap saudara bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana melalui firman-Mu kami sudah belajar bahwa iman kepada Yesuslah iman yang benar, karena Engkau yang kami percayai adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Engkau bersifat kekal dan Engkaulah Allah. Itulah yang kami percaya dalam Yesus Kristus. Iman kami kepadamu adalah iman yang benar. Itu sebabnya hari ini kami berkomitmen sesuai dengan janji firman-Mu bahwa kami tidak akan pernah bisa digoncangkan dari iman kami. Kami akan terus bertekun dalam iman. Kami tidak akan bergoncang, tetapi melainkan kami akan tetap teguh, dan kami tidak akan mau bergeser dari pengharapan Injil. Kami mau terus berharap dalam Injil-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah yang telah rela berkorban bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dalam perjalanan hidup kami akan tetap bertekun dalam iman. Kami akan tetap teguh dan tidak bisa digoncang oleh apapun. Dan kami akan tetap dalam pengharapan Injil dan tidak bisa digeser oleh apapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi hamba akan mendoakan anak-anak-Mu ini satu persatu. Kami akan berdoa syafaat bersepakat bersama. Biarlah saat ini Engkau hadir di tengah kami terus dan mendengar dan mewujudkan segala doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Engkaulah yang punya hikmat.
Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara.
Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat,